Shalom perempuan hebat. Setiap perempuan merindukan perjalanan kehidupan sampai pada tujuan. Tujuan Tuhan menciptakan perempuan adalah sebagai penolong. Setiap firman Tuhan dan kesaksian yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan akan menuntun setiap perempuan menuju rancangan Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu, Journey with God hadir memperlengkapi perempuan-perempuan yang hebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, buat kami perempuan-perempuan muda yang ada, perempuan-perempuan hebat yang ada di hadapanmu saat ini Tuhan. Kami mau bersekutu, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Bahkan kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya disitulah kekuatan yang daripada Tuhan boleh memberkati setiap kami, perempuan-perempuan hebat yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk setiap persekutuan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom perempuan hebat. Saya percaya kasih karunia Tuhan selalu baru dalam hidup kita setiap hari. Setuju nggak Hizki? Setuju banget Kak, aku yakin setiap perempuan hebat di sini pasti merasakan kasih Tuhan memenuhi kehidupan setiap kita. Jadi tetap bersama kami di ibadah Journey with God. Karya
bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Yes. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Seperti wanita Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau, Bapa yang sungguh mencintai setiap pribadi kami, para perempuan-perempuan yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan sudah bentuk kami menjadi pribadi yang baru. Bawa hati kami Tuhan memuji dan menyembah-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik
bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih ya Bapakku, segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami memujimu Tuhan, kami sembah Kau, Raja yang hebat, Raja yang mulia. Haleluya, haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kasih setiamu Tuhan kekal selamanya. Glory. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan, hanya Kau yang layak dipuja Tuhan. Hanya Engkau Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Segala pujian syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan.
tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Banyak masalah yang kita hadapi, banyak masalah yang kita alami di tahun ini. Namun kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu stres, karena kita sudah memiliki kasih yang dari Tuhan, kita sudah memiliki kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang.
Ya, yuk kita masuk dalam doa terlebih dahulu ya. Bapa, kami menyerahkan firman yang akan hamba-Mu sampaikan dalam tangan-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu, dan kami percaya bahwa setiap kami yang bergabung pada siang ini akan mendapat kekuatan yang luar biasa dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Ya, terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan untuk saya bisa sharing firman ya. Nama saya Ibu Eli, saya punya 3 anak ya, tentunya dari 1 suami ya. Kita percaya bahwa nanti kalau ada waktu, mungkin saudara yang belum kenal saya, kok bisa Bu Eli panggilannya jadi hamba Tuhan ya. Nanti kalau ada waktu, itu semua lewat proses yang panjang. Makanya kalau hari ini saudara ngalami proses, ngalami satu tekanan yang tiba-tiba tidak pernah saudara pikirkan, tiba-tiba tidak pernah saudara bayangkan bisa menimpa saudara, itu berarti hari ini Tuhan sedang memilih hidup saudara dan saya untuk masuk di dalam satu rencana Tuhan yang besar. Tidak pernah Tuhan izinkan masalah itu untuk menghancurkan hidup saudara dan saya. Ya, terima kasih buat semua yang Tuhan berikan buat kesempatan ini. Saya akan berbagi firman ya tentang bagaimana hidup hari-hari ini ketika saudara dan saya, saudara tidak bisa lari dari yang namanya masa sukar. Saudara tidak bisa lari, tidak bisa nutup mata dari pandemi, dari akibat masa pandemi ini, semua pasti kena dampaknya. Ya, kalau saudara lihat keadaan hari-hari ini begitu mengerikan. Ya, banyak orang yang tiba-tiba hidupnya ada di atas jatuh, dan jatuhnya itu bukan lagi jatuh, jatuhnya cuma setengah gini saudara ya. Kemarin beberapa hari yang lalu anak saya cerita, di mana teman-temannya yang orang tuanya punya perusahaan raksasa hari-hari ini mulai stres, depresi. Bahkan mereka mulai goyah, saudara. Ya, saya sampai disebut namanya, saya bilang, masa? Saya bilang gitu. Ini kan orang kuat, saya bilang gitu. Mam, hari ini kita itu tidak ada yang tahu, Mam. Orang sekuat apapun bisa jatuh. Ya, saya cuma bilang sama anak saya, hari ini orang yang kuat, bukan orang yang punya harta yang besar. Bukan karena dia sukses, dia punya perusahaan, dia punya deposito yang banyak. Tapi orang yang kuat adalah orang yang meletakkan perlindungannya di dalam tangan Tuhan yang kuat. Amin. Orang yang kuat itu adalah orang yang tahu kepada siapa kita berlindung. Kalau saudara dan saya yakin kita punya Tuhan yang super power, Tuhan yang punya sumber di atas segala sumber, Tuhan yang punya kehidupan saudara dan saya, itu artinya kita punya perlindungan yang kuat. Sebenarnya kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut. Orang bisa mengandalkan deposito, orang bisa mengandalkan kesuksesan, kaya, pabrik, dan menurut perhitungan secara akal, tidak mungkin habis 7 turunan. Tapi ada banyak orang yang hari-hari ini, orang berkata tidak mungkin bangkrut, tidak mungkin habis 7 turunan, habis, saudara. Itu artinya betapa rapuhnya kita. Kalau kita hari-hari ini cuma mengandalkan bagaimana kepintaran kita, bagaimana kita bergantung hari-hari ini hanya kepada deposito penghasilan. Tidak. Hari-hari ini kita semua Tuhan mau melalui masa-masa yang sulit dan sukar ini, masa pandemi, masa bencana alam di akhir zaman, kita mau semua berlari kepada Tuhan. Makanya tadi saya baca flyernya ya, jeripaya kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Rahasia hari-hari ini untuk saudara bisa kuat. Hari ini nikmati proses. Jangan pernah lari dari proses. Yang perlu saudara fokus bukan masalahmu lagi. Masalah harus terjadi karena ini proses menuju kehidupan kekal selama-lamanya. Kita tidak akan pernah lari dari yang namanya proses hari-hari ini. Siapapun saudara, mau orang saleh, mau orang percaya, mau orang yang sudah tekun, saudara dan saya akan semakin mengalami pemurnian di akhir zaman. Hari ini fokusnya adalah dengan kebaikan, kemurahan Tuhan belaka di dalam hidup saudara dan saya seumur hidup saudara. Yuk kita buka ayatnya 1 Korintus 15 ya,
ayat 57 dan 58 ya. Kita baca dulu ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ya, luar biasanya saudara dan saya. Kenapa saya tadi bilang perlindungan yang paling kuat, paling aman itu hanya berlari kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia sudah menjamin kemenangan. Tidak ada sesuatu yang bisa menjamin hidup saudara dan saya hari ini selain Tuhan yang sudah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Lihat ayat berikutnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Kalau saudara lihat ayat 57 dan 58, kalau kita baca dan kita renungkan, itu sudah memberikan rasa aman. Menyejukkan jiwa hati saudara yang hari-hari ini sedang gundah gulana. Karena saudara mengalami kepanikan dengan keadaan keuanganmu. Keadaan saudara panik dengan pandemi ini yang belum selesai-selesai sampai hari ini. Rasanya tahun ini saudara bekerja tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Tapi percayalah di balik semua ini, Tuhan memberi pesan siang ini buat saudara dan saya. Tetap tenang, jangan goyah, berdirilah teguh di dalam proses kehidupan ini di akhir zaman dengan masa-masa yang makin sukar, yang jahat akan semakin jahat. Tetap teguh, jangan goyah, karena aku sudah memberikan jaminan kemenangan, bahkan semua jerih payahmu di dalam aku tidak pernah berakhir sia-sia. Hari ini aku izinkan engkau mengalami penderitaan, aku izinkan engkau mengalami kesulitan, kesukaran. Itu pun tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Kalau Tuhan berkata hidupmu mengalami kemenangan dan engkau aman di dalam perlindunganku, saya akan bahas 3. Di mana dari firman yang saya baca kemarin, kita ini punya Tuhan. Yang ketiga hal, sebagai Bapa yang baik, Dia sebagai penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Ya, yang ketiga sebagai penjamin hidup sampai kekekalan. Yuk kita buka sama-sama. Roma 8 ayat 17 ya. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, ya, Dia Bapa yang baik, kita adalah anak-anaknya. Maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita. Lihat satu kata, penderitaan saudara. Bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu tadi pesan saya, kenapa saudara dan saya hari ini perlu menikmati proses menderita. Kalau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saudara tidak perlu takut. Kita ini anak. Dia itu Bapa yang baik. Kalaupun Dia melihat kita alami penderitaan, tangan Tuhan sebagai Bapa yang baik, Dia akan gandeng saudara, Dia akan tuntun dari hari ke hari, walaupun mengalami penderitaan, Dia tahu, oh engkau kesakitan, engkau lagi mengalami banyak air mata, engkau lagi direndahkan, engkau lagi mengalami keadaan kekurangan hari ini. Tuhan tetap akan bersama dengan saudara dan saya. Dia akan tuntun, Dia akan gandeng. Bahkan ketika Dia gandeng, Dia tuntun saudara dari hari ke hari. Ingat, arahnya tidak akan pernah hancur. Arah hidup saudara tidak akan pernah dibawa arahnya turun, tapi selalu menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, berhasil, beruntung. Itulah Bapa yang baik. Dan saudara perlu tahu
dalam firman Roma 8 ayat 17, apa yang Tuhan sudah sediakan. Makanya Tuhan berkata, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan kamu fokus dengan masalahmu, makin fokus dengan masalahmu, kekuatanmu semakin habis. Imanmu semakin lemah. Kekuatan doa orang benar yang besar kuasanya, makin lihat masalah, makin lihat keadaan dunia ini, semuanya akan makin habis. Iblis itu tahu kekuatan doa orang benar, besar kekuatannya, kekuatan iman orang benar, bisa geser gunung persoalan, jadi gunung berkat, itulah iman orang benar. Yang ketiga, iblis itu tahu bagaimana pengharapan orang benar. Kalau saudara mulai lemah, kalau saudara mulai putus asa, pengharapanmu itu akan lemah juga. Padahal kekuatan pengharapan orang benar itu akan melihat hasil yang tidak pernah mengecewakan. Dan di ayat ini Tuhan itu ingatkan buat saudara dan saya. Aku sebagai bapak yang baik, aku sudah memberikan hak istimewa buat anak-anakku. Tidak mungkin hak ini akan aku batalkan hanya karena masalah. Sebagai anak Tuhan, justru masalah ini untuk menguji. Supaya saudara menikmati hak waris. Itu tadi saudara. Kita adalah hak yang punya ahli waris. Orang yang punya berhak yaitu menerima janji-janji Allah. Yang ketiga, kita itu punya hak dipermuliakan. Bersama-sama dengan Kristus. Itulah tugas Tuhan saat ini sebagai Bapak yang baik. Makanya hari ini jangan fokus dengan masalah, fokus dengan kebaikan, kemurahan Tuhan belaka yang mengikuti saudara dan saya sampai selama-lamanya, seumur hidupmu. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara berjalan dalam penderitaan itu seorang diri. Dan yang perlu Tuhan ingatkan, tetap berdiri teguh, jangan goyah, supaya hak waris janji-janji Allah hidup dipermuliakan bersama dengan aku akan engkau nikmati. Apapun yang terjadi itu tetap menjadi hakmu sebagai anak-anakku, aku tidak akan menahan. Dan iblis tahu kekuatan firman. Ketika dia tahu, dia berusaha mencuri yang namanya hak istimewa itu. Dengan apa? Menggoyahkan iman. Supaya saudara mulai lemah. Supaya saudara hari ini mulai meragukan Tuhan. Apakah Tuhan itu ada ya? Kalau dipikir Tuhan itu mau tolong melalukan virus corona ini gampang loh. Tapi ini sudah hitungan masuk bulan ke-8, nggak terjadi sesuatu. Percayalah, dia tetap Tuhan yang baik, walaupun keadaanmu nggak baik. Dia tetap Tuhan yang baik sebagai Bapak yang baik. Dia sudah menyediakan hak istimewa buat saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini pesan Tuhan itu, saudara berdirilah teguh, jangan goyah. Amin saudara. Yang kedua, sebagai penjaga. Saudara lihat Yudas 1 ayat 24. Ya. Yudas 1 ayat 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga. Ya, lihat Tuhan itu sebagai penjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saudara lihat apa yang dilakukan Tuhan hari-hari ini, bukan diam berpangku tangan. Tapi dia sedang turun tangan di dalam proses hidup masa-masa sukar ini. Kenapa dia izinkan semua ini terjadi? Karena dia mau supaya saudara dan saya jangan tersandung hancur selama-lamanya. Jujur, Tuhan itu berjaga-jaga bukan atas masalahmu. Kalau masalah itu bagian Tuhan terlalu mudah. Kalau mau diberkati Tuhan gampang. Mau dipulihkan gampang. Rumah 1 jadi rumah 3 gampang, saudara. Tapi selama dia jadi penjaga hidup saudara dan saya, yang jadi fokus
dengan adanya masa-masa pandemi ini supaya hidupmu mulai nyadar. Kadang-kadang manusia terlalu nyaman, terlalu enak, lupa sama Tuhan. Lupa untuk jaga hidup di dalam kekudusan. Hidupnya sembrono, kompromi dosa. Ada apa-apa, tipu sana, tipu sini, jinah dikit-dikit, selingkuh dikit-dikit, enggak apa-apa, uang lancar. Kadang-kadang Tuhan perlu jatuhkan sesuatu yang membuat saudara merasa sakit dan saudara mulai kelihatan ke atas. Tuhan jatuhkan sesuatu di kepala saudara dan itu membuat saudara sakit Tuhan. Dan ketika itu dijatuhkan, saudara akan melihat ke atas. Supaya hidupmu tidak tersandung untuk hancur. Tapi masa-masa pandemi, masa-masa sukar ini menyandung hidupmu untuk dibawa Tuhan terbang tinggi seperti Raja Wali. Saudara tidak lagi tersandung untuk hancur. Itulah Tuhan sebagai penjaga yang baik. Dia lagi berjaga-jaga hari ini atas hidup saudara. Dia lihat mana anak Tuhan yang sungguh-sungguh hari-hari ini. Mana yang anak Tuhan cuman datang kepadaku, cuman maunya berkat, untung, nyaman, pemulihan. Orang yang hari-hari ini cari Tuhan, cuman sekedar cari berkat, memperkaya diri sendiri, akan kecewa saudara. Karena Tuhan sebagai penjagamu hari ini membiarkan saudara mengalami proses, mengalami penderitaan supaya tidak tersandung hancur, tapi tersandung saudara sadar akan hidup saudara dan saudara berbalik bertobat dan saudara akan dibawa terbang tinggi seperti Raja Wali, hidup dalam kekudusannya. Amin. Tolong suaranya yang belum di-mute ya. Yang kedua, bagaimana Tuhan sebagai penjaga yang membawa kamu dengan tidak bernoda. Itu tadi, Tuhan berjaga-jaga supaya saudara membuang noda-noda. Dosa, sampah, ya. Selama ini suka marah, suka emosi, suka simpan kepahitan, suka simpan dendam, kesombongannya. Oh, selama ini hidup nyaman, sombong. Disuruh belajar rendah hati, tidak bisa. Itu noda, saudara. Dan Tuhan berjaga-jaga melihat setiap saudara dan saya. Tuhan mau membuang semua noda. Supaya hidupmu tidak bernoda, bercacat, celah, dan hidup layak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah lari dari penderitaan. Jangan pernah goyah. Jangan pernah hari ini hidupmu mulai melemah karena saudara melihat aduh Tuhan kok seperti ini. Percayalah Tuhan tidak punya rancangan yang buruk. Hari ini dia tidak diam berpangku tangan tapi dia sedang turut bekerja menjaga saudara. Dia sedang membawa saudara hari ini hidup tidak bernoda. Hidup supaya tidak tersandung untuk hancur. Yang ketiga, Tuhan sedang membawa hidup saudara dan saya penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Saudara percuma kalau bergembira di dunia ini. Kaya, sukses, tapi saudara hidup itu bernoda. Tidak kudus. Ada jalan yang disangkanya lurus, ujungnya maut. Apa artinya saudara gembira di dunia? Apa yang saudara dapat di dunia? Kekayaanmu, itu semua saudara peroleh untuk ditinggal, saudara. Rumahmu 10, mau rumahmu 2, rumah mewah, mobil mewahmu sebanyak apapun, itu diperoleh untuk ditinggal. Tapi kalau saudara mulai hidup hari ini dengan Tuhan, saudara mulai dipersiapkan untuk tidak tersandung hancur dan hidup tidak bernoda, itu dibawa Tuhan hidup penuh kegembiraan selama-lamanya di hadapan kemuliaan-Nya. Karena apa yang saudara peroleh dengan hidup kudus, dengan buah-buah roh, itu saudara peroleh untuk saudara bawa dan nikmati selama-lamanya. Tapi kalau uang berkat deposito saudara bisa peroleh, tapi saudara nikmati untuk saudara tinggal selama-lamanya. Saudara, hidup ini pilihan. Pilihlah jalan kebenaran bersama Tuhan walaupun awalnya tidak enak, saudara. Hidup harus
menderita pikul salib sangkal diri setiap hari, tidak masalah saudara. Tapi Tuhan sebagai penjaga hidup saudara, Dia akan membawa saudara menikmati kegembiraan selama-lamanya di hadapan kemuliaan. Daripada cuman hidup gembira di dunia ini aja. Tapi akhirnya saudara selama-lamanya di alam maut. Saudara hidup di dalam kebinasaan. Buat apa saudara? Itu sebabnya hari ini firman Tuhan itu tepat saudara. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Yuk saudara ngalami apapun kehilangan, kerugian sebesar apapun, tidak usah jadi fokus. Fokus berjalan dengan kebaikan, kemurahan Tuhan belaka sebagai Bapa. Dia sebagai penjaga yang baik dalam hidupmu. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara barang sedetik pun. Kalau saudara fokus dengan kebaikan, kemurahan Tuhan belaka, semakin hari saudara akan semakin teguh. Semakin hari saudara akan semakin kuat. Karena saudara tidak memikirkan bahwa masalah ini adalah bencana. Tapi yang saudara pikirkan masalah atau proses kehidupan, masa pandemi, masa sukar. Ini adalah masa-masa di mana Allah membawa saudara dan saya hidup di dalam jalan kebenaran dan kehidupannya. Itu yang perlu saudara pikirkan. Kalau kita sudah hari ini saya juga berpikir, saya bersyukur lewat proses 11 tahun. Itu membawa saya hari ini berterima kasih sama Tuhan. Walaupun berdarah-darah saudara. Walaupun rasa sakitnya diinjek-injek kayak eset saudara. Tapi itulah satu proses yang membawa saya bisa bersyukur hari ini. Hidup saya ada di dalam jalan kebenaran dan kehidupannya. Bahkan hidup saya bisa menjadi berkat. Itu karena Tuhan sebagai Bapa, sebagai penjaga yang baik atas hidup saya. Membawa hidup saya hari ini menjadi terang dan garamnya dunia. Menjadi saksi Kristus untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, Tuhan itu sebagai apa? Ya, waktunya jalan terus. Penjamin hidupmu. Lihat Wahyu 21 ayat 4. Itu jaminan akhir saudara dan saya lihat. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itu tadi, semua yang saudara peroleh akan saudara tinggal, tidak akan saudara bawa. Ya, semuanya akan berlalu, tapi ada kehidupan kekal selama-lamanya bersama Tuhan sebagai penjamin hidup. Itulah karya Tuhan yang terbesar. Anugerah terbesar bukan karena Tuhan bisa pulihkan hidupmu. Kalaupun ada orang yang beberapa orang, banyak orang yang sampai mati hidupnya tidak pulih, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjamin hidupnya. Hidup yang ideal, yang kita idamkan adalah bahwa hidup tanpa air mata. Keren ya saudara, Tuhan menghapus segala air mata. Maut tidak ada lagi, tidak ada kematian lagi. Kita hidup bahagia selama-lamanya. Bahkan tidak ada lagi yang namanya perkabungan ratap tangis. Yang ada cuman kegembiraan, damai, sejahtera, sukacita. Hidup bersama Kristus selama-lamanya. Dan hidup tanpa duka cita. Itulah hidup yang saudara dan saya hari ini. Yuk kita akan kejar semua ini. Amin saudara. Saudara mau kita hari ini bersandar kepada Tuhan sebagai Bapa yang baik, sebagai penjaga, Dia sebagai penjamin, itu yang membuat saudara dan saya tidak perlu takut. Lihat bagaimana kehidupan pemazmur, ya. Kita buka di Mazmur 71, ya, ayat 7. Setelah itu saya selesai, ya, karena waktunya juga sudah habis. Bagi banyak orang, aku itu seperti tanda ajaib. Karena engkau tempat perlindunganku yang kuat. Lihat saudara, tidak ada perlindungan yang aman hari ini selain kita cuma berlindung kepada Tuhan di masa sukar. Bukan lagi berlindung kepada keuanganmu, depositomu, kesuksesanmu. Kesuksesanmu boleh kelihatannya hancur. Depositomu kelihatannya sudah minim, ya. Kejayaan, kekayaan, mungkin ada beberapa orang yang rumahnya mungkin harus dijual dan harus di-downgrade dari rumah yang terlihat mewah jadi rumah yang di bawah rata-rata.
Itu pun bisa menimpa siapapun hari-hari ini. Tapi yang pasti perlindungan Tuhan tetap kuat buat saudara dan saya. Bahkan Tuhan berkata apa? Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Itu artinya hidup saudara akan dipelihara dari hari ke hari dengan caranya yang ajaib. Secara akal seperti saya, kalau mikir keadaan hidup saya tidak mungkin bisa bertahan hidup saudara. 11 tahun mengalami proses, saya tidak mungkin bertahan jadi orang. Mungkin hidup saya sudah cerai, hidup saya sudah pisah, hidup saya mungkin kena kanker, hidup saya bisa ke rumah sakit jiwa. Tapi lihat ketika saya tahu bahwa perlindungan hidup saya bukan lagi suami saya yang selingkuh hari itu sampai punya anak, tapi perlindungan saya adalah Tuhan. Dan ketika saya benar-benar berlindung di dalam perlindungan yang maha tinggi, hidup saya, suami, anak ketiga saya selamat. Dan kita semua arahnya dibawa naik. Saya bisa jadi hamba Tuhan dari seorang yang nggak bisa apa-apa. Tanpa sekolah Alkitab, saya bisa hari ini dipakai Tuhan jadi hambanya. Tulis buku renungan. Anak saya bisa jadi sekolah pendeta, sekolah Alkitab, itu semua anugerah. Suami saya yang waktu itu selingkuh, hari ini Tuhan bawa dia yang benci orang Kristen. Hari ini dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia juga mendukung pelayanan saya. Dia sudah bangunkan saya 2 rumah doa. Saudara lihat karya Tuhan, itu selalu ajaib. Kalau saudara pikir Tuhan yang menyertai saudara itu Tuhan yang biasa-biasa, saudara salah besar. Makanya hari ini jangan fokus dengan masalah, fokus dengan kebaikan, kemurahannya. Karena saudara tahu bahwa dia Tuhan yang ajaib. Amin, saudara. Dia punya perlindungan yang kuat. Saudara lihat Mazmur 71 ayat 20 sampai 21, ya. Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan. Hari-hari ini mungkin saudara dan saya bertanya, orang ikut Kristus loh Tuhan. Kok ya susah ya? Susahnya bukan satu, banyak saudara. Banyak kesusahan hari-hari ini. Saudara lihat, mengalami malapetaka. Keadaan yang tiba-tiba ada banyak orang yang tidak siap hari ini di PHK. Bahkan saya mendengar sudah 2 orang yang minta didoakan. Saudara tahu, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba uangnya dibawa kabur, masuk ICU, dan 1 orang sudah meninggal, ya, dan kemudian 1 orang lagi meninggal 3 hari yang lalu. Hari ini istrinya masuk rumah sakit karena HB-nya drop. Saudara lihat, ada banyak hal yang iblis hari-hari ini bisa bertepuk tangan. Dia melihat penderitaan anak Tuhan di akhir zaman untuk memurnikan. Justru ini kesempatan buat iblis mencuri, membunuh, membinasakan hidup anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya terlalu fokus dengan kesengsaraan, penderitaan. Itu adalah sesuatu yang baik, saudara. Karena Tuhan yang baik tetap ada buat saudara dan saya. Saudara lihat, engkau akan menghidupkan aku kembali. Ini janji Tuhan. Memang ada banyak kesusahan, malapetaka, tapi firman Tuhan berkata apa? Engkau Tuhan akan menghidupkan aku kembali dari samudra raya, bumi, engkau akan menaikkan aku kembali, engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Itu sebabnya kalau saudara fokus dengan kebaikan, kemurahan belaka, selalu ada penghiburan Tuhan. Mungkin masalahmu tidak selesai, tapi ketika engkau berlindung pada Tuhan, Tuhan tetap jamin hidupmu aman. Tuhan tetap memberikan penghiburan. Apa 3 hal yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya? Tuhan akan menghidupkan kembali. Apa yang hidupmu hari ini sudah mati, kelihatannya redup, masa depan suram, dia berjanji untuk menghidupkan kembali. Waktu itu rumah tangga saya benar-benar terlihat hancur, saudara. Tapi hari-hari ini Tuhan menghidupkan kembali. Dan Tuhan tidak izinkan yang namanya hari itu saya tersandung dengan suami yang selingkuh, hidup saya terpuruk. Tapi justru ketika saya bangkit dan saya bertobat, saya berbalik arah, saya berlindung, dan saya mulai membuang dosa-dosa saya. Hidup rumah tangga saya bukan hancur, tapi dihidupkan kembali.
Orang tanya Bu Eli dengan proses 11 tahun, semuanya jauh lebih baik, jelas. Anak-anak punya karakter yang jauh lebih baik. Saya khususnya, suami khususnya. Semuanya jauh lebih baik, saudara. Ketika dia hidupkan kembali, suasana lebih hidup, saudara. Dibanding waktu saya zona nyaman. Yang kedua, Tuhan itu akan menaikkan aku kembali. Tidak ada ikut Tuhan, ikut proses, arahnya diturunkan, saudara. Selalu arahnya dibawa naik. Mungkin kehidupan keuanganmu hari ini hancur, tapi ketika engkau bisa bersyukur, tetap berdiri teguh, apa yang hilang Tuhan akan kembalikan. Anggur yang manis ya, mungkin hari ini engkau ngalami masalah rumah tangga, semuanya masih tawar, masih diicipi, aduh rumah tanggaku kok rasanya seperti ini, hambar. Tapi percayalah, kalau Tuhan itu akan menaikkan saudara dan saya, dia akan mengubah air yang tawar itu akan menjadi anggur yang manis. Kerugianmu, kehilanganmu, dia akan menaikkan kembali semuanya, dia akan memberikan berkat. Dia akan memulihkan keuanganmu, walaupun tidak instan. Karena kita berjalan dengan Tuhan, selalu dipercaya Tuhan dulu dari perkara yang kecil. Jangan ikut Tuhan maunya besar, enggak. Waktu dipercaya perkara yang kecil, saudara tetap setia, maka Tuhan akan percayakan perkara yang jauh lebih besar. Setia lagi, jauh lebih besar. Setia lagi, jauh lebih besar. Kalau saudara tidak mengalami proses dari perkara yang kecil, langsung dibawa kepada perkara yang besar, iblis akan mudah menjatuhkan saudara. Saudara akan jadi sombong, saudara akan tinggi hati, dan akhirnya saudara akan mudah dijatuhkan. Dan yang ketiga, apa saudara? Akan menambah kebesaranku. Luar biasa ya saudara, kebesaran saudara. Itu artinya saudara hari ini akan dibawa Tuhan, diangkat saudara. Menambah kebesaranku. Saya dulu merasa bahwa siapa saya? Saya siapa Tuhan? Kok Tuhan itu lihat sih Tuhan, saya itu malu Tuhan, aib. Lihat suami saya selingkuh sampai punya 2 anak. Saya merasa hidup saya seperti aib, saudara. Tapi hari ini saya bersyukur ketika saya tetap setia, saya tetap berdiri teguh dan saya tidak goyah. Tuhan itu menambah kebesaran saya. Saya jadi terkenal jadi seorang hamba Tuhan, di mana melewati proses yang tidak mudah. Hidup saya hari ini dikenal ibu-ibu sebagai apa? Penolong. Kalau ada ibu-ibu yang lagi depresi, ada ibu-ibu yang lagi goyah, larinya ke saya. Setelah lari ke saya, mereka menjadi kuat. Dan banyak suami-suami hari ini yang berterima kasih kepada saya, kirim WhatsApp, terima kasih Bu Eli, lewat kehidupan Bu Eli. Istri saya yang dulunya bawel, istri saya yang dulunya suka maki-maki saya, sekarang jadi istri yang baik, hormat, tunduk kepada suami, walaupun saya bukan jadi suami yang baik. Itulah karya Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Hidup jadi berkat, saudara. Ya, hari ini, yuk kita tahu hasilnya. Mazmur 71 ayat 22-24, selesai terakhir benar-benar. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, bibir ya yang kudus Israel, bibirku bersorak-sorak sementara menyanyikan mazmur bagimu, jiwaku yang telah kau bebaskan, lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang yang mengikhtiarkan celakaku. Hasil akhir dari semua pergumulan saudara, Tuhan itu akan melenyapkan, mengalahkan semua musuh-musuh saudara. Artinya kita semua itu tadi dibawa Tuhan mengalami kemenangan. Amin saudara, itulah janji Tuhan, jaminan akhir kemenangan. Sebagai Bapak yang baik, dia pasti melindungi saudara. Dan sebagai penjaga yang baik, hari ini Tuhan itu melewati proses, itu akan membawa saudara dan saya dihidupkan kembali. Saudara akan dinaikkan, saudara akan ditambah kebesarannya. Bukan lagi untuk mengecilkan saudara, tapi ada promosinya Tuhan. Amin saudara, saya sudah selesai ya. Bagian saudara hari ini kalau orang tanya, Bu Eli apa bagian saya supaya saya tetap bisa teguh, jangan goyah di akhir zaman. Itu tadi pemazmur berkata apa? Bersorak-sorai, bersyukur.
Hari ini lakukan syukur, lakukan sorak-sorai, ya, sorak-sorai memuji Tuhan. Yang ketiga adalah lakukan apa namanya saudara? Bersukacita. Jiwaku, pemazmur berkata, ya, jiwaku hari ini sudah bebas, artinya sukacita. Gampang enggak saudara? Enggak susah ya, enggak usah beli, enggak usah cari butuh modal. Untuk bersyukur, saudara bisa mengucap syukur dalam segala hal. Saudara bisa bersorak-sorai, saudara bisa memuji-muji Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Gampang kan saudara, di kantor, dimanapun bisa saudara. Sukacita aja. Walaupun keuanganmu lagi kacau balau hari ini, sukacita. Fokus dengan kebaikan kemurahan Tuhan belaka. Percayalah Tuhan tidak diam, saudara. Dia sebagai Bapa, sebagai penjaga, dan sebagai penjamin hidupmu. Dia sedang melindungi engkau. Dia sedang membawa saudara naik arahnya, ya, ditambah kebesarannya dipromosikan. Bahkan jaminan Tuhan di akhir hidupmu selamat, menikmati hidup bahagia selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kau ubah ratapku menjadi tarian hingga jiwaku bersorak-sorai memujimu. Dan kain kabungku telah kau buka, kau penuhiku dengan sukacita. Yesus Tuhan, kekuatanmu, kuasamu menyelamatkanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Ku percaya janji firman-Mu digenapi dalam hidupku. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin.